Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi terkait e-business, e-commerce, dan lahirnya perusahaan digital yang mana eh, pada judul materi ini itu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Rido Riswaldi STMM. Baik, sebelum kita masuk kepada pembacaan materi, saya di sini Suci Dorama Avita sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang mana yang pertama itu ada Tasya Advioni, yang kedua itu ada saya sendiri Suci Dorama Avita, dan yang terakhir itu ada Nadia Oktaviani. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi. Sebelum itu, materi-materi yang akan dijelaskan yang pada poin pertama itu tentang e-business, e-commerce, dan lahirnya perusahaan digital. Untuk poin kedua itu ada pembahasan tentang sistem pembayaran e-commerce. Nah, yang terakhir itu pada poin ketiga membahas tentang tantangan manajemen dan peluang. Baik, langsung saja kita memasuki pembacaan materi pertama, yaitu oleh saya sendiri tentang e-business dan e-commerce. Baik, uh, yang pertama itu ada konsep e-business, yang mana e-business itu sendiri didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disingkat dengan TIK untuk mendukung seluruh kegiatan usaha dan dapat dilakukan dengan menggunakan web, internet, intranet, extranet, atau beberapa kombinasi dari semuanya. Nah, jadi konsep e-business ini tidak hanya menangani kegiatan jual beli saja, melainkan semua kegiatan yang ada pada usaha tersebut dan termasuk di dalamnya yaitu e-commerce. Nah, untuk konsep dari e-commerce itu sendiri merupakan kepanjangan dari electronic commerce yang berarti itu ada perdagangan yang dilakukan secara elektronik, seperti halnya email atau electronic mail, yang mana itu artinya sudah diketahui, yaitu pengiriman surat secara elektronik. Dalam buku Introduction to Information Technology, e-commerce itu berarti perdagangan elektronik yang mencangkup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk layanan atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Nah, baik. Adapun pengelompokan e-commerce itu sendiri, yang pertama ada business to consumer commerce atau disingkat dengan B2C. Yang mana eh, pada business to consumer commerce itu mengenai produk-produk retail dan jasa untuk konsumen individu. Yang kedua itu ada business to consumer e-commerce atau disingkat B2B, yang mana itu terkait dengan penjualan dan jasa antar bisnis. Yang terakhir itu adalah consumer to consumer e-commerce atau disingkat dengan C2C. Itu terkait dengan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Nah, selanjutnya itu kita pada e-business itu memiliki aplikasi internet yang mana yang pertama itu ada keuangan dan akuntansi. Keuangan dan akuntansi ini itu menjorok kepada pelaporan, laporan tahunan, dan penganggaran belanja. Nah, untuk yang kedua itu ada sumber daya manusia. Itu menjorok kepada perusahaan dan tenaga kerja. Selanjutnya itu ada penjualan dan juga pemasaran. Nah, untuk penjualan dan pemasaran ini
memakai kepada analisis pesaing, update harga, kampanye promosi, presentasi penjualan, dan penjualan kontrak. Yang terakhir itu ada pabrikasi dan produksi. Itu merupakan bentuk pengukuran kualitas, output mesin, dan order pelacakan. Nah, selanjutnya itu yang akan dibacakan atau disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tasya Alfioni. Kepada Tasya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran e-commerce, di mana di sini sudah tertera itu jenis transaksi pembayaran pada bisnis e-commerce yang sering digunakan, yaitu yang pertama kartu kredit atau Visa, merupakan salah satu pembayaran yang sering digunakan karena pemegang kartu hanya diminta untuk memasukkan data kartu kredit, maka proses pembayaran secara otomatis dilakukan. Saat ini, pembayaran menggunakan kartu kredit di toko online juga didukung sejumlah promo menarik seperti potongan belanja, cicilan 0%, hingga program cashback oleh bank-bank penerbit kartu. Yang kedua yaitu transfer bank. Transfer dapat dilakukan melalui mesin ATM, internet banking, maupun mobile banking. Yang ketiga yaitu debit Visa, yang membedakan antara debit online dengan kartu debit biasa adalah dengan tercantumnya logo Visa di kartu debit online. Fungsi bisa menjadi kartu debit biasa dan bisa juga berubah menjadi alat pembayaran pada transaksi online. Contoh kartu dari Genius. Cara tugasnya namun bedanya pemotongan biaya pada debit Visa dilakukan pada rekening tabungan langsung, sedangkan pada kartu kredit tagihan dibebankan sebagai hutang. Yang keempat yaitu rekening bersama. Rekening bersama ini melibatkan pihak ketiga yang bertujuan untuk menahan dana sampai transaksi selesai dilakukan dan barang sampai dari tangan penjual ke pembeli secara utuh. Saat barang sudah sampai, pembeli wajib melakukan konfirmasi agar dana segera dilepaskan kepada penjual. Yang kelima yaitu COD atau cash on delivery. Transaksi pembelian mungkin dilakukan secara online, namun proses pembayaran pada sistem COD dilakukan langsung secara offline antar penjual dan pembeli. Yang keenam yaitu e-wallet. Dikenal dengan dompet digital, pembayaran ini memiliki kekurangan adanya keterbatasan layanan pembayaran hanya di mention tertentu yang bekerja sama. Namun, kedepannya prospek e-wallet dapat berkembang lebih jauh sebagai alat pembayaran online. Yang ketujuh yaitu secara tunai. Pembayaran ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki atau lebih senang dengan sistem bayar langsung di gerai tempat pembelian. Hal ini juga bisa disebabkan oleh tidak semua daerah dapat dengan mudah mengakses mesin ATM atau bank, tapi dapat dengan mudah menemui gerai-gerai retail dengan jarak yang cukup terjangkau dari tempat tinggalnya. Yang ke-8 yaitu micropayment. Di sini pembayaran melalui internet ataupun media lain dilakukan untuk jumlah uang yang relatif kecil dan intensitas transaksi yang tinggi. Yang ke-9 yaitu credit card atau smart card. Credit card transaksi retail dengan sistem kredit. Penerbit kartu kredit meminjamkan pemegang kartu uang dari rekening pemegang kartu. Sedangkan smart card adalah kartu elektronik yang menggunakan chip komputer sehingga dapat menyimpan data atau informasi lebih banyak. Kartu ini dapat digunakan atau untuk telepon panggilan, pembayaran tunai elektronik, dan berbagai macam keperluan lainnya sesuai fitur yang tertanam dalam microchip tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan karakteristik sistem pembayaran. Di sini ada 6 karakteristik pembayaran, yaitu yang pertama anonymity. Di sini berkaitan dengan apakah pihak ketiga dapat melacak siapa yang terlibat dalam transaksi pembayaran. Yang kedua yaitu security sebagai keamanan transaksi.
Yang ketiga yaitu overhead cost atau biaya ongkos tambahan. Yang keempat itu transferability, apakah pembayaran dapat dilakukan tanpa perantara pihak ketiga, misalnya bank. Yang kelima yaitu divisibility. Di sini mengarah kepada apakah pembayaran dapat dipecah menjadi lebih kecil, di mana totalnya sama dengan pembayaran aslinya. Yang keenam yaitu achievability, mengacu kepada apakah pembayaran dapat diterima secara global. Selanjutnya yaitu terkait dengan jenis metode pembayaran. Di sini ada 5 jenis metode pembayaran. Yang pertama yaitu cash, yang kedua yaitu credit card, yang ketiga cek, di mana cek ini adalah alat pembayaran yang dimiliki oleh pembayaran yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai simpanan di bank berupa rekening giro. Yang keempat itu electronic transfer, di mana akun tersebut bisa pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Yang kelima yaitu e-money. Pembayaran dilakukan melalui jaringan dan jaringan dalam jumlah yang ditransfer dari satu lembaga keuangan untuk lembaga keuangan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya Fioni. Untuk selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Nadia, kepada Nadia Oktaviani, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai tantangan manajemen dan peluang di dalam e-commerce. Yang pertama yaitu tantangan manajemen. Tantangan manajemen dalam e-commerce yang pertama yaitu keamanan dan privasi. Dalam era digital yang penuh dengan ancaman keamanan, perlindungan data dan privasi pelanggan menjadi sangat penting. Ancaman keamanan seperti peretasan atau hacking, serangan malware, dan pencurian data merupakan risiko yang nyata bagi perusahaan e-commerce. Mereka terus mengembangkan metode baru untuk mencuri informasi sensitif, sehingga perusahaan harus terus meningkatkan sistem keamanan mereka. Yang kedua yaitu logistik dan pengiriman. Proses logistik yang kompleks dapat menjadi hambatan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan terhadap pengiriman yang cepat dan andal. Pengelolaan rantai pasokan, koordinasi pengiriman dari pemasok hingga pelanggan, dan manajemen inventaris merupakan tantangan yang memerlukan sistem yang efisien dan terintegrasi. Tantangan yang ketiga yaitu kompetisi dan diferensiasi. Dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce, persaingan di pasar digital semakin meningkat. Perusahaan harus terus berinovasi untuk membedakan diri mereka dari pesaing, baik melalui pengembangan produk yang unik, pelayanan pelanggan yang superior, maupun strategi pemasaran yang kreatif untuk membedakan perusahaan dari pesaing. Tantangan yang keempat yaitu pembayaran online. Pengelolaan transaksi pembayaran online dengan aman dan efisien merupakan tantangan lain. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem pembayaran mereka dapat mencegah penipuan dan menciptakan pengalaman pembayaran yang lancar bagi pelanggan. Penanganan masalah seperti chargeback dan kegagalan transaksi juga memerlukan perhatian khusus agar tidak merugikan perusahaan secara finansial maupun reputasi. Yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya. Bagi perusahaan yang baru memasuki pasar e-commerce atau memiliki skala bisnis yang kecil, keterbatasan sumber daya bisa menjadi kendala dalam mengembangkan dan mengelola operasi e-commerce mereka. Hal ini termasuk dalam pengembangan situs web, pemasaran online, dan dukungan pelanggan. Selanjutnya yaitu peluang dalam e-commerce. Yang pertama yaitu akses ke pasar global. E-commerce memungkinkan perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah,
untuk menjangkau pasar global tanpa harus menghadapi hambatan fisik atau beresiko yang rumit. Ini membuka peluang untuk pertumbuhan yang cepat dan ekspansi ke pasar baru. Yang kedua yaitu analitik dan personalisasi. Data pelanggan yang terkumpul dari aktivitas online dapat memberi wawasan berharga tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Dengan menganalisis data ini, perusahaan dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyediakan pengalaman yang lebih dipersonalisasi bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu biaya operasi yang lebih rendah. Dibandingkan dengan bisnis komersial, biaya operasional e-commerce seringkali lebih rendah. Ini termasuk biaya overhead seperti sewa toko fisik, inventaris, dan biaya operasional lainnya yang terkait dengan bisnis komersial. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada pelanggan, meningkatkan probabilitas atau mengalokasikan sumber daya tambahan untuk inovasi dan pertumbuhan. Yang keempat yaitu inovasi produk dan layanan. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat menguji dan meluncurkan produk baru serta layanan tambahan tanpa terlalu banyak investasi awal. Ini memungkinkan untuk respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar atau tren konsumen. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pihak ketiga. Peluang untuk berkolaborasi dengan mitra e-commerce seperti pasar online atau penyedia layanan pembayaran dapat membantu perusahaan untuk memperluas jangkauan dan menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Ini juga dapat membantu dalam mengatasi beberapa tantangan seperti logistik dan pembayaran. Dengan berpartisipasi dalam program afiliasi atau kemitraan strategi, perusahaan juga dapat memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh mitra untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis mereka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia yang sudah membacakan materi terakhir mengenai e-business, e-commerce, dan lahirnya perusahaan digital ini. Dengan berakhirnya pembacaan materi dari Nadia Oktaviani tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok 6 pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.